Selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Gusti Agung Mugia Surya Putra. Di sini saya akan menerangkan perbandingan 3 jurnal 7 Habits. Jurnal yang pertama berjudul Implementasi 7 Kebiasaan dalam Menghadapi Globalisasi. Jurnal ini ditulis oleh Novi Hendrianto dan diterbitkan 1 April 2018 di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Jurnal ini membahas tentang perkembangan teknologi di abad 21 yang sangat maju tanpa seorang pun yang bisa mencegahnya. Nah, jurnal ini pembahasannya mengenai teknologi, lalu bagaimana teknologi tersebut dapat membantu manusia untuk menjalani aktivitasnya dan membantu manusia untuk mengerjakan sesuatu secara efektif. Dan di sini 7 Habits-nya dikelilingi oleh 3 hal penting, yaitu corporate culture, exchange, dan self culture. Ketiga hal ini tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Mengapa? Karena pada saat memisahkan ketiga hal ini hanya berdiri sendiri-sendiri, maka akan dihasilkan perubahan budaya yang tidak stabil. Yang pertama, bagian 7 Habits yang pertama yaitu corporate culture. Ada perubahan di dalam organisasi perusahaan dengan cara bijaksana menggunakan teknologi informasi sebagai fasilitas yang tidak dapat dilepaskan sehari-hari daripada kegiatan pekerjaan. Tetapi di sini perlu dibentuk yang dinamakan budaya menghargai waktu. Sebagai contoh, di mana dosen dalam dunia universitas menyelesaikan pekerjaan dengan tepat, baik, dan benar. Yang kedua ada culture exchange. Perubahan dapat dimulai juga dengan mengadopsi kebudayaan lain ke dalam kebudayaan kita. Jika budaya yang berbeda jauh lebih baik, kita harus memiliki kebiasaan untuk mengadopsi hal tersebut ke dalam budaya tersebut sehingga tidak kalah bersaing secara positif. Nah, itu saja isi dari jurnal tersebut. Lalu lanjut ke jurnal kedua yang berjudul Membangun Karakter Sehat dan Berakhlak Mulia Melalui 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Jurnal ini berisikan tentang pendidikan, mengajarkan siswa-siswa untuk membangun dan memiliki martabat yang baik di tengah perkembangan global yang semakin kompetitif. Pembentukan karakter sejak usia dini menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Karakter yang juga sehat dan berakhlak mulia tidak hanya berperan sebagai landasan moral individu, tapi juga menjadi pilar utama kemajuan bangsa. Pendidikan karakter menuntut pendekatan yang holistik, mencakup aspek fisik, mental, dan spiritual yang harmonis. Dalam konteks ini, penanaman nilai luhur melalui kebiasaan sehari-hari menjadi strategi efektif untuk membentuk individu yang berkualitas. Jurnal ini membahas tentang bagaimana cara kita membentuk karakter dan menjadi pribadi yang bermartabat dan individu berkualitas. Lalu yang ketiga, judul jurnalnya yaitu Analisis Proaktif dalam 7 Habits menggunakan metode pembelajaran inquiry siswa sekolah dasar. Pendidikan merupakan sarana strategis untuk meningkatkan kualitas bangsa. Karenanya, kemajuan bangsa dan kemajuan pendidikan merupakan suatu proses dalam mencapai tujuan. Proses pembelajaran sebagai pelaksanaan pembelajaran dalam suatu pendidikan diselenggarakan secara interaktif, menyenangkan, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dengan minat dan perkembangan fisik dan psikologi didik untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dituangkan dalam Kemendikbud 22 2016 standar proses. Nah, di sini bagaimana di sini diajarkan untuk menjadi siswa yang bertanggung jawab, proaktif, beserta menjadi leader of me. Di sini di jurnal ini diajarkan untuk siswa tersebut menanamkan prinsip leader of me dan menjadi siswa yang proaktif, bertanggung jawab, cerdas, dan memiliki visi. Nah, segitu saja profil dan isi dari jurnal tersebut. Sekarang perbandingannya.
perbandingannya di sini di aspek pertama di jurnal 1, aspek pembahasannya yaitu beradaptasi dengan 7 habits dalam dunia kerja teknologi, fokus pada budaya kerja dan perubahan global. Di jurnal kedua, penanaman karakter anak lewat kebiasaan 7 habits harian. Di jurnal ketiga, aspek pembahasannya adalah pendidikan karakter proaktif lewat pembelajaran inquiry dan kepemimpinan. Di aspek kedua ada studi kasus, yaitu ada dosen pekerja menghadapi era digital penggunaan media sosial. Yang kedua, jurnal kedua, program Kemendikbud tidur cepat, ibadah, belajar, dan makan sehat. Dan di sini jurnal ketiga adalah siswa YAS 4B menerapkan sistem The Leader in Me dengan metode aktif. Sementara di aspek ketiga, fokus utama yaitu efisiensi kerja budaya, teknologi, dan adaptasi global. Jurnal kedua membangun karakter anak sehat dan berakhlak. Di sini di jurnal ketiga fokus utamanya menumbuhkan sikap proaktif dan kepemimpinan sejak dini. Nah, itulah 3 perbandingan yang sangat signifikan dari 3 jurnal tersebut. Nah, di sini kesimpulannya, penerapan 7 kebiasaan positif atau 7 habits sangat penting dalam menghadapi globalisasi, membangun karakter anak sejak dini, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Kebiasaan ini mencakup bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Ketujuh kebiasaan tersebut dapat membentuk karakter yang sehat secara fisik, mental, dan spiritual. Sekian video 3 jurnal yang saya paparkan, semoga bisa dimengerti. Sekian dan terima kasih.